Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin wa ja'ala ad-dina ribatan baina qulubil mu'minin wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yassar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du fa ya ibadallah, fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah, puja dan puji syukur kita atas hadirat Rabbul Izzati Allah Jalla Jalalu. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, karena kita yakin dan percaya la ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang patut kita sembah, yang patut kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara-saudaraku, pada hari ini Allah masih menerbitkan matahari dari timur. Insya Allah akan menenggelamkan matahari di barat, saudara-saudaraku. Coba bayangkan saudara-saudaraku, kalau Allah hari ini, pagi hari ini Allah menerbitkan matahari dari barat dan menenggelamkannya di timur, maka tidak ada lagi saudara-saudaraku kita bisa berkumpul seperti ini. Kita tidak ada lagi yang namanya wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Tidak ada lagi yang namanya ayah, ibu, anak, lain sebagainya. Karena pada hari itu kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, saudaraku. Alhamdulillah, tandanya Allah masih sayang kepada kita, saudara-saudaraku. Salawat beriringkas salam semoga tetap selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita, qudwah kita bersama, yaitu sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa mulazina inda syiddatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan untuk kita semua, saudaraku. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tanggalkan semua kesombongan kita sebagai makhluk. Karena mengapa, saudara-saudaraku? Ketakwaan yang dibarengi dengan kesombongan, maka ketakwaan itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, sombong bukan pakaian kita. Kita ini adalah makhluk, bukan khalik. Sombong itu pakaian Allah,
bukan pakaian kita, saudara-saudaraku. Dan saudara-saudaraku, melalui mimbar yang mulia ini juga kami berwasiat untuk diri kami pribadi, untuk kita semua, saudara-saudaraku, mari kita berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Karena mengapa, saudaraku? Menjauhi semua larangan Allah tanpa keikhlasan, maka sulit untuk kita lakukan, saudara-saudaraku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat, yang ayat ini mungkin kita hafal, mungkin juga sering kita baca, ataupun juga sering kita dengarkan, saudara-saudaraku. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, siapkan dirimu untuk bekal akhirat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, saudaraku. Dalam satu ayat, saudaraku, Allah mengisyaratkan 2 kali takwa. Kata-kata takwa. Berikutnya, saudara-saudaraku, bahkan saum, puasa Ramadan yang kita lakukan, apa ujungnya? La'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Lalu ada apa dengan takwa ini, saudara-saudaraku? Ingat, saudaraku, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kalian ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Artinya takwa itu untuk orang-orang yang berfikir, saudaraku. Produk dari saum Ramadan, amalia Ramadan adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadikan, saudara-saudaraku, ibadah Ramadan itu hanya rutinitas tahunan. Orang puasa kita puasa, orang sholat kita sholat, orang zakat kita zakat, tetapi tidak ada peningkatan kualitas takwa kita setiap tahunnya. Bayangkan, saudara-saudaraku, rugi sekali. Bertahun-tahun, mungkin berkali-kali kita ngikuti yang namanya puasa Ramadan, amalia Ramadan, tetapi tidak berimbas di 11 bulan berikutnya, saudara-saudaraku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu, saudara-saudaraku, apa indikasi orang-orang yang bertakwa pasca Ramadan? Karena Ramadan itu bulan latihan, bisa dilihat di 11 bulan berikutnya. Lalu bagaimana indikasinya orang-orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan? Karena mengapa? Produk dari Ramadan adalah menjadikan kita pribadi yang bertakwa dan memiliki indikasi, saudara-saudaraku. Indikasi orang-orang yang bertakwa pasca Ramadan, saudara-saudaraku, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan setidaknya ada 3 indikasi orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan. Yang pertama, saudaraku, orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu meniatkan segala sesuatu yang dia lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasinya. Karena mengapa, saudara-saudaraku? Bukankah setiap hari minimal 5 kali kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidupku, matiku, semua urusanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai, saudara-saudaraku, hanya Ramadan saja kita menemukan Allah atau mengenal Allah. Seorang ulama salaf pernah mengatakan, sungguh celaka orang yang kenal Allah, kenal Tuhannya hanya pada bulan Ramadan. Dia qiyamul lail hanya bulan Ramadan. Dia baca Al-Quran hanya bulan Ramadan. Dia berjamaah hanya bulan Ramadan. Sungguh celaka, saudara-saudaraku, orang-orang yang kenal Allah hanya bulan Ramadan. Saudaraku, sesungguhnya Allah itu
mengetahui apa yang di dalam hati kita. Semuanya itu tergantung niat kita, saudara-saudara. Innama a'malu binniyat. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, apapun lakon kita di dunia ini, ingat dunia ini hanyalah walaib. Dunia ini hanya tempat kita bermain-main, bersenda gurau. Apapun lakon kita di dunia ini, sebagai peran apapun juga kita di dunia ini, mau pimpinan, mau bawahan, mau orang yang dipandang, mau yang tidak terpandang, saudara-saudaraku. Bahkan mau ustadz sekalipun, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa, saudara-saudaraku? Indikasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah pasca Ramadan, mereka berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa setiap hari kita sudah berikrar. Itu, saudara-saudaraku, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, indikasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan. Lalu yang kedua, saudaraku, apa indikasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan? Yang kedua, saudaraku, dia tidak akan jauh dari majelis ilmu. Ingat, saudaraku, wahyu yang pertama kali turun itu Allah mengatakan Iqra. Iqra itu adalah salah satu indikator pembelajaran ataupun juga indikator dari sebuah pendidikan. Artinya mengapa, saudara-saudaraku? Orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, dia tidak boleh jauh dari majelis ilmu, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Bukankah Rasulullah mengatakan setiap orang muslim wajib menuntut ilmu? Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Terkadang, saudara-saudaraku, implementasi ketakwaan itu tidak sampai dengan kita. Terkadang kita malu dengan umur kita untuk belajar. Merasa sudah tua? Mungkin ketika diajarkan baca surat Al-Fatihah bagaimana cara yang benar, kadang-kadang kita ngambek dengan siapa yang mengajarkan itu. Kita lihat siapa spesies yang mengajarnya itu, siapa orang yang mengajarkannya itu, saudara-saudaraku. Selalu yang begitu kita pandang di dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya apa, saudara-saudaraku? Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan, dia tidak akan jauh dari majelis ilmu. Dia akan berusaha memperbaiki dirinya dengan ilmu. Karena mengapa, saudaraku? Allah ingin tahu tabirnya Allah Subhanahu wa taala. Midadal kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu hanya dengan satu cara, yaitu ilmu, saudaraku. Tidak usah jauh-jauh, saudaraku. Ketika kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari sains, saudara-saudaraku. Ketika kita mengucapkan subhanallah, memang timbulnya dari hati, bukan sekadar di lisan kita, saudaraku. Terkadang kita zikir setelah sholat saja, ucapannya subhanallah, 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 tetapi tidak mulainya dari hati. Mengapa ini terjadi, saudara-saudara? Karena mengapa? Kita miskin ilmu. Kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari sains, saudara-saudaraku. Ketika kita mengucapkan subhanallah, memang betul timbulnya dari hati. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi apa, saudara-saudaraku? Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan ini, dia tidak akan jauh dari majelis ilmu. Karena sekali lagi, saudara-saudaraku, Rasulullah mengatakan utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, tidak pandang usia, saudara-saudaraku. Ini indikasi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan. Berikutnya, saudaraku, orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan, dia menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu hidup kehidupan akhirat, tapi ingat, jangan kau lupakan kehidupanmu di dunia. Artinya apa, saudara-saudaraku? Inilah pintarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Karena mengapa Rasulullah itu di dalam Al-Quran dikatakan, saudaraku, bukan seorang profesor yang ngajarnya, tetapi apa? Siapa yang ngajarkannya? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Maka kami yang akan berikan pendidikan kepada para rasul. Kami yang dimaksud siapa? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu, saudaraku, menurut riwayat dari Imam Ali, dalam sehari itu dia bagi 24 jam itu menjadi 3 bagian. 8 jam ia pergunakan untuk siapa? Untuk Allah.
Jadi seimbangkan kehidupan dunia akhirat. Tidak salah kita duduk di sejadah terus, tapi ingat, ada hak dari tubuh kita, ada hak orang lain. Oleh sebab itu 8 jam Rasulullah itu gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu 8 jam berikutnya ia gunakan untuk siapa? Untuk diri pribadinya dan untuk keluarganya. Tidak salah saudara-saudaraku kita mencari uang terus, tapi ingat, anak istri kita punya hak di dalam tubuh kita. Jangan sampai pagi menjadi pagi lagi saudara-saudaraku untuk mengurusin yang namanya perekonomian dunia ini saudara-saudaraku. Tetapi kita lupakan anak dan istri kita. Berapa banyak orang yang tumpukan hartanya menggunung tetapi tidak langgeng dengan istrinya. Berapa banyak orang yang tumpukan hartanya melangit saudaraku, tetapi dengan anaknya dia jauh saudara-saudaraku. Jadi 8 jam dipergunakan untuk pribadi dan juga untuk keluarganya saudaraku. Inilah Rasulullah SAW. Lalu 8 jam berikutnya Rasulullah pergunakan saudara-saudaraku untuk masyarakatnya. Artinya apa saudaraku? Wajar kalau Rasulullah mengatakan salah satu kesunahan ketika diundang oleh tetanggamu, maka wajib kau datangi ketika engkau tidak ada yang namanya alasan-alasan syariah, penyebab-penyebab syariat yang menyebabkan engkau tidak dapat hadir saudaraku. Karena mengapa saudaraku? Di dalam tubuh kita ini punya hak, ada hak tetangga kita, ada hak orang lain saudaraku. Kita rajin ibadah, rajin ngadep Allah Subhanahu wa taala, baik dengan anak dan istri, tetapi tidak kumpul dengan tetangga. Coba kita lihat sekarang saudaraku, tidak pernah ikut gotong royong, maka kita tidak memberikan hak kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita saudaraku. Artinya apa saudara-saudaraku? Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haknya untuk Allah, hak 8 jamnya untuk masyarakatnya, hak 8 jamnya untuk keluarga dan dirinya pribadi. Berarti saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu kehidupan akhiratmu, tetapi jangan kau lupakan kehidupan duniamu saudara-saudaraku. Ini indikasi orang-orang yang bertakwa pasca Ramadan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa pasca Ramadan. Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan, yang pertama saudaraku, dia meniatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saudara-saudaraku, dia tidak akan jauh dari majelis saudaraku, dari majelis ilmu. Yang ketiga saudara-saudaraku, dia menyeimbangkan kehidupan dunia akhiratnya. Mengenai majelis ilmu saudara-saudaraku, boleh jadi saudara-saudaraku, bapak kita seorang kiai, mungkin yai kita seorang ulama, tapi belum tentu dengan kita saudara-saudaraku. Oleh sebab itu Islam itu bisa diwarisin, tetapi keimanan itu tidak bisa diwarisi, harus dicari dan dicari. Mengapa terkadang saudaraku kita lihat orang-orang yang non muslim masuk ke dalam Islam, mereka lebih taat dibandingkan dengan kita yang sudah Islam, yang berasal dari keturunan saudara-saudaraku. Karena mengapa? Ramadan kita tidak jadikan sebagai bahan latihan. Ramadan tidak kita jadikan peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap saudara-saudaraku, Ramadan kali ini menjadi Ramadan terakhir ataupun juga Ramadan yang terbaik untuk kita saudara-saudaraku. Karena mengapa? Tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita akan bertemu. Tidak ada jaminan bahkan pulang dari masjid ini kita akan hidup. Wallah saudara-saudaraku. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita bukan sekadar rutinitas, tetapi Ramadan kita tiap tahun semakin berkualitas. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi-pribadi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan harapan kita, sehingga setiap tahun Ramadan kita memang benar-benar dapat menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq
wa tawassau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.